Apakah hukum hanya tentang aturan tertulis? Di Minangkabau, hukum tentang keseimbangan antara spiritualitas, tradisi, dan alam. Siap untuk menjelajahi filosofinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana Minang dimanapun berada, pernahkah Anda bertanya, apa yang membuat adat Minangkabau begitu istimewa dan relevan hingga kini? Selamat datang kembali di Minang Mustika Jaya Channel. Di episode kali ini, kita akan menyelami lebih dalam tentang undang dan hukum adat Minangkabau, menjelajahi kedalaman filosofis adat Nan Ampek. Sebuah topik yang akan membuka wawasan kita tentang bagaimana nilai-nilai luhur adat Minangkabau menjadi pedoman hidup yang abadi. Adat Minangkabau berakar dari kata adat, kebiasaan adalah kompas moral dan etika masyarakat nagari. Lebih dari tradisi, ia adalah sistem nilai yang menuntun keamanan, kemajuan, dan kesejahteraan bersama. Inti yang kita jelajahi hari ini adalah adat Nan Ampek. 4 tingkatan adat yang mengikat. Sumbernya tak hanya kitab, tapi juga alam, guru yang tak pernah berhenti mengajar. Adat bertujuan, pertama, menciptakan keamanan. Kedua, memacu kemajuan. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan kegembiraan rakyat nagari. Keempat tingkatan itu adalah 1. Adat nan sabana adat. 2. Adat nan diadatkan. 3. Adat nan taradat. 4. Adat istiadat. Mari kita telusuri setiap tingkatan, asal, fungsi, dan implementasinya di nagari. Pemahaman ini penting agar adat tetap hidup selaras dengan zaman, namun tak kehilangan jiwa. Adat nan sabana. Adat adalah fondasi spiritual, bersumber dari surek, Al-Quran, dan hadis. Selain teks suci, alam menjadi guru, sumber hikmah untuk aturan yang tak tersurat. Sumber ini berfungsi sebagai cupak usali, standar evaluasi untuk hukum buatan manusia. Adat sabana bersifat abadi, indak lakang dek paneh, indak lapuak dek hujan. Beranjak ke adat nan diadat, aturan yang diwariskan oleh Datuk Katumanggungan dan Datuk Perpatihan Sebatang. Kesepakatan formal melalui Sumpah Marapalam. Lahirlah Cupak Nan Duo dan Kato Nan Ampek. Adat diadatkan menjadi dasar bagi undang-undang adat yang tak boleh bertentangan dengan syarat. Antara cupak buatan dan cupak usali, yang terakhir menjadi pedoman untuk meluruskan hukum manusia. Kato kemudian, petatah petitih, menjaga warisan kebijaksanaan lewat bahasa pekat makna. Di era kini, prinsip-prinsip diadat meresap ke perda dan peraturan nagari sebagai pedoman lokal. Kesemseksjubel syarti dan adat lokal adalah inti megamonsan negari, neri. Adat nan taradat menunjukkan keragaman lokal. Satu nagari bisa berbeda dengan nagari lain. Pepatah lokal menegaskan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, kearifan setempat. Taradat diwujudkan lewat perda, peraturan nagari dan mufakat kerapatan adat. Adat istiadat adalah ekspresi dinamis, hiburan, seni, dan kebiasaan yang menggembirakan generasi muda. Namun, jika bertentangan dengan adat sabana, praktik-praktik lama yang merugikan dilarang. Banyak nagari merevitalisasi istiadat agar selaras nilai agama dan kemajuan peradaban. Generasi muda memegang peran meneruskan dan menafsirkan adat dengan tanggung jawab. Adat yang hidup menghasilkan keamanan sosial, rasa memiliki, dan kesejahteraan bersama. Secara filosofis, adat Nan Ampek adalah peta moral, mengikat wawasan spiritual, historis, dan lokal. Merawat adat berarti merawat identitas. Dialog antara tradisi dan perubahan harus terus dijaga. Sekilas, sabana, sumber, diadatkan, isan, lokal, istiadat, mari hormati laps adat, ajarkan kanak sidang penadolsyan e pulis berdoman unta desti. Demikianlah Dunsanak pembahasan kita kali ini tentang undang dan hukum adat Minangkabau, menjelajahi kedalaman filosofis adat Nan Ampek. Semoga perjalanan kita kali ini semakin memperkaya pemahaman kita tentang betapa dalamnya filosofi yang terkandung dalam setiap tingkatan adat Minangkabau. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Minang Mustika Jaya Channel, agar selalu mendapatkan konten-konten inspiratif lainnya seputar budaya Minangkabau. Bagikan juga video ini ke seluruh Dunsanak agar semakin banyak yang terinspirasi untuk melestarikan warisan leluhur kita. Terima kasih sudah menyaksikan.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.